Di tengah kota Frankfurt yang kelabu dan dingin di abad ke-18, ada satu kawasan yang selalu basah oleh kesepian dan kesunyian sejarah. Ghetto Judengasse, Gang Yahudi. Sebuah lorong sempit yang dijejali lebih dari 2000 jiwa. Semua dipaksa hidup dalam tumpukan rumah yang nyaris saling tindih. Dengan jendela-jendela kecil yang hanya mengizinkan cahaya masuk secukupnya. Cukup untuk bertahan hidup, tapi tidak cukup untuk bermimpi lebih besar. Disinilah seorang anak kecil bernama Mayer Amschel Rothschild tumbuh dengan langkah-langkah kecil yang suatu hari akan mengguncang pilar ekonomi dunia. Namun saat itu, ia hanyalah seorang anak Yahudi dari keluarga miskin. Ia tidak memiliki tanah, tidak memiliki hak politik, bahkan tidak memiliki kebebasan untuk tinggal di luar gang sempit itu. Eropa kala itu masih gelap oleh prasangka. Bagi banyak bangsawan, seorang Yahudi hanyalah pedagang kecil, pemungut pajak, dan penyintas nasib buruk sejarah yang dipaksa hidup di tepi peradaban. Tapi Mayer tidak membenci dunia. Ia menganalisanya. Di toko koin kecil warisan ayahnya, Mayer Amschel mengenal dunia bukan dari buku-buku mewah, tapi dari kepingan logam kuno. Koin, medali, artefak kecil yang memuat kisah raja-raja dan jatuh bangunnya kekaisaran serta simbol kekuasaan yang tersembunyi dalam benda-benda kecil itu. Di balik tokonya yang sempit, ia mengajukan satu pertanyaan yang kelak menjadi akar filosofi dinastinya. Jika kekuasaan bisa dicetak dan dibentuk, kenapa kita tidak bisa memilikinya? Mayer Amschel bukan hanya pedagang koin, ia adalah pemikir diam-diam. Ia belajar bahasa Latin, ekonomi, dan teologi dengan caranya sendiri. Di sela-sela waktu dagangnya, di antara bau basa gang sempit dan dengan semangat seorang anak Yahudi yang tidak boleh gagal. Karena kegagalan bukan hanya kekalahan pribadi, tapi pengkhianatan atas kesempatan langka yang didapatkan dari dunia yang nyaris tidak memberi apa-apa. Lalu pada satu titik penting dalam hidupnya, ia berhasil masuk ke lingkaran bangsawan. Dengan ketajaman nalurinya, ia mendekati keluarga bangsawan Wilhelm ke-9 dari Hesse-Kassel, seorang penguasa kaya raya yang diam-diam menyukai benda-benda antik. Dari koleksi koin lahir kepercayaan, dari kepercayaan lahir peluang. Dari peluang, Mayer Amschel mulai membangun hubungan perbankan yang bukan hanya menguntungkan tapi mengakar. Dan dari gang sempit Judengasse, seorang Yahudi yang tak pernah diperhitungkan dunia perlahan naik. Bukan lewat kekerasan, tapi dengan akal, kehati-hatian, dan kesetiaan. Tapi kisah ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang mimpi dari seorang minoritas di tengah dunia yang menolak eksistensinya. Tentang bagaimana seorang ayah yang pernah mencicipi pahitnya diskriminasi, bertekad menciptakan sistem bukan hanya kekayaan, tapi untuk melindungi anak-anaknya dari ketakutan yang sama. Ia tidak ingin anak-anaknya menjadi kaya, ia ingin mereka berdaulat. Maka Mayer Amschel menanam benih pertama dari apa yang kelak dikenal dunia sebagai keluarga Rothschild. Bukan dengan senjata, bukan dengan kekuasaan politik, tapi dengan visi. Bahwa jika informasi, kepercayaan, dan jaringan bisa membentuk kekuasaan, maka kita kaum yang selalu ditekan bisa menjadi fondasi dari dunia yang baru. Ia melatih anak-anaknya dalam 3 hal. Yang pertama, bahasa dan komunikasi lintas budaya. Kedua, keuangan dan akuntansi modern. Ketiga dan yang terpenting, loyalitas mutlak kepada keluarga. Karena dunia di luar mungkin membenci nama mereka, tapi di dalam rumah mereka harus menjadi satu suara. Judengasse mungkin tidak mencetak pemimpin dunia, tapi ia mencetak seorang ayah yang memahami bahwa strategi bukan hanya soal ambisi, tapi soal perlindungan. Dan dalam merasa takut itulah Mayer Amschel Rothschild membangun perisai, sebuah dinasti yang bisa berdiri melintasi kekaisaran, melewati perang, bahkan menembus batas negara. Semua itu dimulai dari gang kecil, dari bau lembab rumah kayu tua, dan dari doa panjang seorang Yahudi miskin yang bermimpi agar anak-anaknya tidak lagi berjalan dalam ketakutan.
Jika kita ingin memahami keluarga Rothschild, kita tidak bisa memulainya dari istana, atau pasar saham, atau teori konspirasi. Kita harus memulainya dari Frankfurt yang dingin. Dari toko koin yang kecil, dari lorong sempit bernama Judengasse, dan dari satu mimpi sederhana, bahwa mereka yang tidak terlihat hari ini bisa menjadi tangan yang menggoyang dunia esok hari. Jaga persatuan di antara kalian, karena kekuatan kita ada pada kebersamaan. Jika kalian terpecah, kita akan binasa, ucap Mayer Amschel Rothschild. Pada akhir abad ke-18, ketika banyak keluarga Yahudi hidup dalam bayang-bayang diskriminasi, ketakutan, dan keterbatasan hukum, Mayer Amschel Rothschild memiliki satu harta paling berharga, kepercayaan dan pemahaman bahwa keluarga adalah satu-satunya institusi yang bisa melampaui batas bangsa, zaman, bahkan kematian. Ia bukan hanya seorang pedagang koin dan penasihat keuangan. Ia adalah seorang arsitek sosial yang memimpikan sesuatu yang lebih besar dari kekayaan, kekekalan pengaruh. Dan ia tahu itu hanya mungkin jika darahnya mengalir di 5 kota paling berpengaruh di Eropa. Mayer memiliki banyak anak, tetapi hanya 5 anak lelaki yang ia siapkan untuk menjalankan visinya, seperti jari-jari tangan yang berasal dari telapak yang sama. Masing-masing dikirim jauh dari rumah, bukan untuk merantau, tapi untuk menanam akar pengaruh dalam sistem keuangan yang sedang bertumbuh di tiap negara besar Eropa. Yang pertama, Amschel Mayer Rothschild tetap di Frankfurt sebagai penyangga pusat, penghubung, dan penjaga tradisi keluarga. Solomon Rothschild dikirim ke Wina, jantung monarki Habsburg, untuk membangun relasi dengan kekaisaran. Nathan Mayer Rothschild yang kelak menjadi legenda menetap di London, pusat perdagangan dan ibu kota keuangan masa depan. Karl Rothschild berangkat ke Napoli, pusat selatan Italia yang dekat dengan Vatikan dan Mediterania. James Mayer Rothschild mengambil alih Paris, yang sedang berubah menjadi kekuatan ekonomi dan budaya baru. Ini bukan penyebaran biasa. Ini adalah strategi militer dalam bentuk finansial. Mayer tidak sekedar menyuruh anak-anaknya berbisnis, ia melatih mereka dalam seni menyamar, bernegosiasi, membaca gerakan politik, dan menciptakan kepercayaan jangka panjang. Mereka harus menjadi bankir, diplomat, mata-mata, pengamat sosial, dan penjaga rahasia keluarga, semuanya dalam satu pribadi. Pada abad ke-19, perbankan masih merupakan bisnis yang sangat bergantung pada nama baik. Tidak ada sistem pembayaran global, tidak ada jaminan negara, tidak ada IMF, tidak ada sistem SWIFT. Jika seseorang ingin memindahkan uang dari Paris ke London, mereka hanya bisa melakukannya jika mereka percaya sepenuh hati pada pihak yang menjadi penghubung. Inilah tempat Rothschild mengambil panggung dengan jaringan komunikasi pribadi yang mengalahkan kecepatan pos kerajaan. Mereka membangun sistem kode dan kurir rahasia antar kota. Surat-surat bisnis mereka dikirim dengan sandi yang hanya dimengerti antar saudara. Informasi tentang pasar, perang, niat para bangsawan, dan perubahan rezim, semua mengalir cepat dan senyap di antara 5 titik. Bayangkan, ketika raja-raja masih menunggu berita dari medan perang, Nathan di London sudah tahu lebih dulu. Ketika investor menebak-nebak arah politik, James di Paris sudah mempersiapkan obligasi baru. Saat dunia masih lambat dan bising, Rothschild bergerak dalam kecepatan yang tidak terjamah siapapun. Nathan Rothschild, senjata utama dari London. Dari semua saudara, Nathan adalah ujung tombak. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, ia mengubah cabang Rothschild di Inggris menjadi kekuatan dominan dalam pembiayaan perang, infrastruktur, dan perdagangan. Ia membantu membiayai Inggris dalam Perang Napoleon, mengatur logistik pembayaran pasukan Inggris di berbagai medan tempur. Dan menurut catatan sejarah dan teori, menjadi salah satu orang pertama yang mengetahui kemenangan Inggris di Waterloo. Dengan informasi itu, ia mengambil langkah berani di bursa saham London. Dan hasilnya, kekayaan dalam jumlah yang tak terbayangkan. Namun bukan kekayaan yang membuatnya kuat, tapi kemampuan menciptakan rasa tidak tergantikan.
Inggris, kerajaan superpower, secara tidak langsung bergantung pada Rothschild. Aku tidak peduli siapa yang membuat hukum di suatu negara, selama aku yang mengendalikan uangnya. Kalimat ini bukan sekedar kesombongan. Ini adalah pengakuan akan realitas dunia modern yang sedang dibangun. Kekuasaan sejati bukan pada pedang, melainkan pada neraca. Tidak pernah dalam sejarah dunia ada sebuah keluarga yang memiliki cabang bank di 5 negara besar Eropa. Berkomunikasi secepat kilat tidak tergantung pada pemerintahan, dan memiliki kemampuan untuk menggerakkan pasar hanya dengan keputusan internal mereka sendiri. Mereka tidak membuka saham ke publik, tidak mengizinkan pihak luar masuk ke dalam struktur kepemimpinan. Bahkan pernikahan pun diatur ketat agar darah Rothschild tetap murni dan kekayaan tidak terpecah. Banyak dari mereka menikah dengan sepupu, bukan dengan cinta tapi karena strategi. Mereka mengorbankan kehidupan pribadi untuk membangun sistem kekuatan yang lebih stabil dari banyak kerajaan. Di dunia yang dipenuhi perang, revolusi, dan ketidakpastian, Rothschild menawarkan satu hal yang paling langka: stabilitas. Bankir para raja, raja para bankir. Seiring waktu, para penguasa menyadari satu hal: Rothschild bukan lagi hanya bankir. Mereka adalah pihak netral yang mampu memberi pinjaman tanpa niat menjajah, tidak mengibarkan bendera, dan tidak menyertakan pasukan. Mereka hanya membutuhkan kepercayaan dan membalasnya dengan stabilitas sistem. Mereka membiayai kerajaan Inggris, Perancis, Austria, dan Rusia. Pembangunan rel kereta api lintas negara, proyek-proyek infrastruktur dan jalur komunikasi, perang-perang besar dan damai-damai penting. Dalam banyak peristiwa, negara bertindak setelah Rothschild menyetujui. Di balik layar, mereka pernah menjadi pemain utama sejarah tanpa pernah mengambil panggung. Namun, kehidupan 5 saudara itu bukan cerita kemewahan atau kemenangan semata. Di balik surat-surat sukses dan pujian dunia, tersembunyi beban besar yang menjadi bagian dari mesin sejarah. Mereka hidup di bawah aturan besi keluarga, diawasi, dilatih, dikawal oleh tekanan dan ekspektasi. Satu langkah salah, satu pernikahan keliru, satu kata bocor ke publik bisa menghancurkan seluruh bangunan. Mereka hidup bukan demi diri mereka, tapi demi gagasan yang diwariskan oleh ayah mereka. Mereka tidak meminta peran ini, tapi mereka tahu jika bukan mereka yang menjaganya, dunia akan memecah mereka. Warisan 5 bersaudara ini bukan hanya soal uang, bukan hanya soal bank, tapi tentang cara baru dalam mengelola dunia. Mereka bukan pemerintah, tapi mereka memengaruhi negara. Mereka bukan tentara, tapi mereka menentukan siapa yang punya cukup dana untuk berperang. Mereka bukan Tuhan, tapi dalam banyak cara, mereka membuat keputusan yang berdampak pada hidup jutaan orang, tanpa diketahui oleh siapapun. Inilah awal dari apa yang kini disebut kapitalisme global, jaringan perbankan internasional, dan oligarki senyap. Dan semua itu tidak lahir dari satu orang, tapi dari 5 anak lelaki yang diberi satu pesan sederhana dari ayah mereka. Kita bukan siapa-siapa bagi dunia, tapi jika kita tetap satu, dunia akan membutuhkan kita. Ada satu kebenaran sederhana dalam sejarah manusia. Perang membutuhkan uang. Peluru tidak meledak dengan harapan. Meriam tidak ditembakkan oleh patriotisme semata. Tentara tidak bergerak tanpa logistik, tanpa suplai, tanpa gaji. Dan ketika sebuah bangsa tidak lagi punya cukup emas untuk membiayai perangnya, mereka akan mencari siapapun yang bersedia menyediakan dana dengan bunga yang menggigit. Disinilah keluarga Rothschild masuk. Dan dalam gelapnya sejarah peperangan Eropa, nama Rothschild muncul bukan sebagai penonton, tetapi sebagai penyuplai bahan bakar yang sunyi, modal. Tahun 1815, Eropa dipenuhi ketakutan. Napoleon Bonaparte kembali dari pengasingan dan membakar semangat rakyat Prancis. Perang terakhir pun pecah. Inggris dan sekutunya bersiap bertempur.
di medan yang akan mengubah sejarah, Waterloo. Di London, seorang pria bernama Nathan Mayer Rothschild tidak memegang pedang. Ia tidak memakai baju zirah, tapi ia memiliki sesuatu yang lebih tajam dari senjata apapun: informasi. Menurut salah satu kisah paling terkenal dan paling kontroversial, Nathan mengetahui hasil pertempuran Waterloo 24 jam lebih cepat dari pemerintahan Inggris. Ia diduga menggunakan jaringan kurir rahasianya untuk menerima kabar bahwa Wellington menang. Tapi alih-alih menyebarkan berita itu, Nathan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menjual seluruh sahamnya di bursa London. Pasar panik. Para investor berpikir Inggris kalah. Harga saham jatuh. Dan saat itu jugalah Nathan diam-diam membeli kembali saham-saham itu dalam jumlah besar dan dengan harga yang murah. Ketika kabar kemenangan resmi diumumkan keesokan harinya, pasar melonjak dan Rothschild pun mengantongi keuntungan luar biasa. Benarkah ini terjadi? Banyak sejarawan mempertanyakan keakuratan kisah ini. Tapi yang tidak bisa disangkal, Rothschild memang memiliki jaringan kurir tercepat di Eropa. Ia tahu lebih dulu. Dan dalam dunia bisnis, kecepatan informasi adalah mata uang yang paling berharga. Dari satu langkah itulah lahirlah mitos dan legenda bahwa Rothschild tidak hanya memahami pasar, mereka bisa memutarnya. Setelah Waterloo, Rothschild bukan lagi sekedar keluarga bankir. Mereka adalah bank sentral, informasi bagi para raja, perdana menteri, dan jenderal di seluruh Eropa. Dari London ke Frankfurt, dari Paris ke Wina, setiap cabang keluarga ini punya satu fungsi: memfasilitasi pinjaman antar negara. Dan dalam masa damai itu berarti pembangunan, tapi dalam masa perang itu berarti menentukan siapa yang bisa membeli peluru dan siapa yang tidak. Selama abad ke-19, ketika Eropa terus bergolak, Perang Crimea, Revolusi Nasional, konflik antara Prancis dan Prusia, Rothschild selalu berada di tengah arus. Kadang mereka meminjamkan kepada dua pihak yang berlawanan, karena bagi mereka ini bukan soal ideologi. Ini adalah soal stabilitas sistem. Ironis mungkin, tapi inilah kenyataan dingin dari dunia finansial. Uang tidak punya bendera. Dosa atau jenius, banyak yang mulai mempertanyakan motif mereka. Apakah keluarga Rothschild memperpanjang perang demi keuntungan? Apakah mereka secara aktif menciptakan ketidakstabilan politik agar negara-negara tergantung pada pinjaman? Teori-teori konspirasi mulai bermunculan, sebagian dengan dasar yang longgar, sebagian dibungkus dengan sentimen antisemit. Mereka digambarkan sebagai dalang tidak terlihat, tangan gelap di balik tirai sejarah. Namun, jika kita lihat lebih dalam, Rothschild tidak pernah bisa memulai perang. Mereka tidak punya pasukan, tidak punya tanah kekuasaan. Yang mereka punya adalah pengaruh melalui keuangan. Dan pengaruh itu hanya bekerja jika mereka dipercaya oleh negara-negara besar. Dan kepercayaan itu bukan datang dari manipulasi, tapi dari satu kekuatan utama. Mereka selalu bisa menyediakan dana ketika tidak ada orang lain yang bisa. Lalu datanglah abad ke-20 dan dunia kembali meledak dalam dua perang besar. Pada Perang Dunia ke-1, Rothschild tidak lagi memegang kekuasaan mutlak di dunia keuangan. Banyak bank nasional telah lahir. Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan ekonomi baru. Sistem keuangan global semakin kompleks dan pengaruh Rothschild mulai meredup. Tapi bukan berarti mereka hilang. Di Prancis dan Inggris, cabang keluarga ini masih memainkan peran penting dalam diplomasi ekonomi. Mereka membantu menerbitkan obligasi perang, mengelola dana publik, dan memperkuat aliansi ekonomi dari belakang layar. Namun perang ini juga membawa tragedi besar bagi keluarga mereka. Ketika Perang Dunia II pecah dan Hitler naik sebagai monster dari reruntuhan perjanjian Versailles, Rothschild yang berakar dari darah Yahudi menjadi target. Di Austria, cabang Rothschild di Wina disita oleh Nazi. Beberapa anggota keluarga dipenjara,
disiksa, dan dipaksa menjual aset dengan harga tidak manusiawi. Koleksi seni mereka dirampas. Rumah-rumah megah mereka dikuasai oleh Reich ketiga. Mereka bukan lagi bankir para raja. Mereka hanyalah korban dari sebuah kekejaman yang tidak membedakan siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Inilah ironi sejarah. Mereka yang dulu dikatakan mengendalikan dunia, kini tidak bisa menyelamatkan diri dari ketakutan yang membenci asal-usul mereka. Kisah Rothschild dalam perang adalah kisah kompleks antara keuntungan dan etika, antara informasi dan manipulasi, antara kekuatan dan kelemahan manusia. Mereka bukan dewa, tapi juga bukan monster. Mereka adalah manusia. Manusia yang membangun jaringan pengaruh melalui kepercayaan, kecerdasan, dan kadang-kadang melalui keputusan dingin yang membuat dunia bergetar. Bagian ini bukan hanya tentang perang, tapi tentang bagaimana manusia, uang, dan moralitas saling bertabrakan dalam pusaran sejarah yang kacau. Dan ketika dunia kembali hancur dan dibangun ulang, satu pertanyaan pun tetap menggantung. Apakah mereka mengatur dunia, ataukah mereka hanya mencerminkan cara dunia bekerja sebenarnya? Setelah darah mengering di medan perang dan puing-puing reruntuhan disapu oleh sejarah, dunia tidak kembali seperti semula. Perang meski menghancurkan, menyisakan satu peluang, kebutuhan untuk membangun kembali. Dan dalam kehancuran inilah pondasi baru mulai dibentuk. Bukan dari batu bata dan semen, melainkan dari kontrak, utang, dan aliran modal lintas batas. Kapitalisme modern tidak lahir dari pasar. Ia lahir dari rasa takut, kebutuhan, dan kepentingan. Dan jika kita hendak menunjuk pada siapa yang menjadi bidan kelahirannya, maka nama Rothschild tidak bisa disingkirkan. Ketika abad ke-19 berakhir dan abad ke-20 menggeliat, satu perubahan besar tengah terjadi di dunia. Kekuasaan politik perlahan berpindah dari mahkota ke modal. Kerajaan-kerajaan Eropa mulai runtuh. Tapi kekuatan ekonomi justru menyebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Transportasi dan komunikasi berubah. Kereta api menghubungkan kota-kota. Kapal uap mempercepat perdagangan global. Telegram memperpendek jarak antar negara. Namun semua itu membutuhkan satu hal, pembiayaan. Dan sekali lagi, Rothschild berdiri di tengahnya. Sebagai pemodal jaringan rel kereta api di Prancis, Inggris, Austria, hingga Ottoman. Mereka bukan hanya membiayai logistik perang, kini mereka membiayai masa depan. Mereka paham lebih dulu daripada yang lain bahwa infrastruktur adalah tambang emas jangka panjang. Di balik baja dan batu rel tersimpan kontrak hutang, bunga berlapis, dan kendali atas aset strategis negara. Ketika dunia mulai berubah dari kekuasaan monarki ke demokrasi parlemen, dari penjajahan fisik ke dominasi pasar, Rothschild tidak lagi hanya sebagai bankir. Mereka menjadi arsitek sistem ekonomi. Pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20, sistem keuangan global mulai menemukan bentuk yang lebih solid. Bank Sentral Nasional. Di banyak negara, bank sentral dibentuk bukan semata-mata untuk mencetak uang, tapi untuk menjaga stabilitas keuangan, mengelola utang nasional, dan mengatur suku bunga. Namun, sebelum semua itu menjadi struktur resmi negara, Rothschild-lah yang memainkan peran de facto sebagai bank sentral. Mereka menetapkan nilai tukar melalui cadangan emas. Mereka menjamin surat utang negara. Mereka bisa menentukan stabil atau runtuhnya mata uang. Di belakang layar, mereka menentukan laju perputaran ekonomi dunia. Dan ketika negara mulai meniru sistem ini secara formal untuk membentuk bank sentral sendiri dan menerapkan kebijakan moneter, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah institusionalisasi dari sistem Rothschild. Kapitalisme yang kita kenal hari ini bukanlah buah dari pasar bebas murni. Ia adalah hasil dari permainan kekuasaan, stabilitas politik, dan keberanian mengambil risiko jangka panjang. Rothschild dengan pemahaman lintas batas melakukan hal yang belum terpikirkan,
oleh banyak pengusaha di zamannya, membentuk jaringan investasi antar negara dengan dasar kepercayaan keluarga. Ketika perusahaan lain hanya beroperasi di satu kota, mereka berinvestasi dari London hingga ke Bombay. Mereka mendanai proyek Kanal Suez, jalur vital perdagangan dunia, mendanai kereta api lintas benua, ekspansi industri tambang di Afrika dan Amerika Selatan, serta mendanai perusahaan minyak, baja, dan perbankan baru yang kemudian menjadi raksasa dunia. Sederhananya, mereka tidak hanya mengikuti kapitalisme, mereka membentuk kerangkanya. Namun, ketika seseorang punya terlalu banyak pengaruh, satu pertanyaan selalu muncul. Apakah ini kekuasaan atau kediktatoran ekonomi? Rothschild mulai dituduh membentuk monopoli diam-diam. Mereka tidak memiliki satu perusahaan tunggal, tapi jaringan kepemilikan silang dan pengaruh pribadi yang membuat mereka mampu untuk menyuntik modal dan menariknya untuk mempengaruhi harga dan mengatur siapa yang dapat akses pinjaman serta mengarahkan arah investasi internasional. Di masa modern, kita menyebutnya kartel. Tapi pada masa itu, mereka adalah satu-satunya sistem keuangan yang bisa diandalkan. Dan karena itulah, Rothschild menjadi sasaran tuduhan, konspirasi, hingga kebencian berbasis etnis. Namun yang tidak bisa dipungkiri, kapitalisme global yang kita jalani hari ini, yang membuat uang bisa berpindah negara dalam hitungan detik, yang membuat krisis di satu negara bisa mengguncang dunia, adalah hasil dari fondasi sistem yang dibangun oleh mereka. Kini nama Rothschild memang tidak lagi menjadi headline utama. Mereka bukan lagi satu-satunya raja dalam dunia finansial. Banyak keluarga, perusahaan, dan institusi telah lahir dengan pengaruh dan bahkan lebih besar secara nominal. Namun warisan Rothschild tidak mati. Ia mengalir dalam sistem, dalam konsep investasi global, dalam instrumen obligasi negara, dalam diplomasi ekonomi, dalam sistem bank sentral, dalam cara dunia melihat uang bukan sebagai alat tukar, tapi sebagai sumber kekuasaan. Mereka mengajarkan bahwa pengaruh sejati tidak selalu terlihat di layar, tapi terasa di setiap keputusan besar yang diambil di ruang tertutup. Dan dari sinilah dunia modern dibentuk bukan oleh raja atau presiden, tapi oleh para bankir, ekonom, dan arsitek keuangan seperti Rothschild. Mereka tidak membangun gedung tinggi, tapi mendirikan sistem yang menopang dunia. Sebuah dunia yang terbentuk dari uang. Ada satu hal yang lebih kuat dari kekayaan, bukan emas, bukan tanah, bukan surat utang, dan bukan pula armada tentara. Yang lebih kuat dari itu semua adalah cerita. Dan jika ada satu nama yang hidup dalam cerita-cerita paling gelap, paling misterius, dan paling liar yang pernah diciptakan oleh manusia, nama itu adalah Rothschild. Mereka bukan hanya keluarga bankir, mereka telah menjadi sebuah simbol tentang bagaimana dunia bekerja, atau lebih tepatnya bagaimana dunia dipercaya bekerja oleh mereka yang selalu merasa dunia tidak adil. Namun dalam lembar-lembar sejarah alternatif yang beredar dari buku-buku lusuh di pasar gelap hingga video gelap YouTube dan forum-forum konspirasi yang hanya dibisikkan di malam hari, mereka adalah penguasa dunia yang sebenarnya. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa satu keluarga bisa menjadi bahan bakar imajinasi global selama 2 abad lebih? Dan apa yang sebenarnya kita takutkan dari nama Rothschild? Awal mula ketika kekuasaan tidak bisa dilihat. Sejarah dunia selalu menaruh kecurigaan paling besar dari apa yang tidak bisa dilihat. Raja bisa dilihat, presiden bisa dilihat, jenderal, bendera, dan senjata semua bisa dilihat. Tapi bankir, mereka duduk di ruang sunyi, bicara dalam angka dan membuat keputusan yang tidak terdengar tapi dirasakan oleh jutaan orang. Dan Rothschild sejak awal abad ke-19 memainkan peran itu. Mereka tidak memimpin pasukan, mereka membiayai yang memimpin. Mereka tidak menjadi menteri, tapi mereka bicara langsung dengan menteri keuangan dari 5 kerajaan. Mereka tidak menjadi raja, tapi raja-raja berutang pada mereka. Dan disinilah ketakutan publik mulai tumbuh.
ketika penguasa tidak lagi kelihatan dan keputusan dibuat oleh yang tidak kita pilih. Bayangan Rothschild membesar justru karena mereka tidak terlihat. Dan di dunia yang gelap, bayangan selalu tampak lebih besar dari wujud aslinya. Seiring dunia modern semakin kompleks, muncul kebutuhan baru. Penjelasan yang paling sederhana. Krisis ekonomi, Rothschild. Perang dunia, Rothschild. Inflasi, mata uang runtuh, kemiskinan global, harga minyak, bahkan perubahan iklim, Rothschild. Itu mungkin terdengar tidak logis, tapi begitulah cara teori konspirasi bekerja. Mereka menyederhanakan dunia yang kompleks ke dalam satu narasi tunggal, dan Rothschild menjadi pusat dari narasi itu. Sebagian teori menyebut Rothschild sebagai pendiri Illuminati, penggerak tatanan dunia baru, dalang di balik kedua perang dunia, dan bahkan pihak yang mengendalikan semua bank sentral, termasuk The Federal Reserve. Ada yang meyakini mereka menentukan siapa yang menjadi presiden Amerika, siapa yang boleh kalah dalam perang, bahkan kapan vaksin bisa dilepas ke publik. Di mata para konspirator, Rothschild bukan manusia. Mereka adalah mitos yang hidup. Dan seperti semua mitos, mereka tidak perlu bukti, cukup keyakinan. Tapi tidak semua teori konspirasi tumbuh dari logika. Banyak yang tumbuh dari kebencian. Dan dalam sejarah Eropa, kebencian itu punya wajah. Anti-Yahudi. Rothschild sebagai keluarga Yahudi paling kaya di Eropa menjadi target sempurna. Bagi mereka yang membenci Yahudi, Rothschild bukan sekedar bankir. Mereka adalah lambang dari semua ketakutan dan prasangka. Kartun-kartun propaganda Nazi menggambarkan Rothschild sebagai gurita raksasa yang melilitkan tentakelnya ke seluruh dunia. London, Paris, Roma, Moskow. Literatur antisemit menggambarkan mereka sebagai raja bayangan yang mengendalikan segalanya dari balik layar. Dan meski perang telah berakhir, kebencian itu tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan hingga hari ini, forum-forum daring masih menyebarkan narasi bahwa Rothschild lah yang mengatur vaksin, mendesain konflik Palestina-Israel, bahkan menciptakan pandemi demi keuntungan finansial. Kebohongan-kebohongan ini terus hidup, dan semakin dibantah, semakin dipercaya. Karena dalam teori konspirasi tidak ada kebenaran, yang ada hanya kepercayaan buta. Lalu bagaimana sebenarnya realitas Rothschild hari ini? Mereka memang dulu mengendalikan kerajaan utang, itu benar. Mereka membangun jaringan bank internasional, memodali negara-negara, dan punya kekuasaan luar biasa pada abad ke-19, itu juga benar. Namun pada abad ke-21, dunia sudah berubah. Peran mereka telah menyusut. Banyak dari anak cucu Rothschild hidup dengan filantropis, pengusaha biasa, dan pemilik perusahaan investasi. Kekayaan mereka pun telah terfragmentasi. Rothschild bukan lagi penguasa dunia, tapi bayangan mereka masih menguasai imajinasi kita. Karena cerita mereka terlalu kuat untuk hilang. Karena di dunia yang diatur oleh uang, kita selalu butuh tokoh misterius yang bisa kita salahkan. Apa yang sebenarnya kita takuti? Mungkin pada akhirnya bukan Rothschild yang kita takutkan, tapi sistem yang mereka wakili. Sistem di mana uang lebih berkuasa dari suara. Uang lebih menentukan nasib negara daripada parlemen. Dan orang-orang biasa seperti kita tidak tahu siapa yang benar-benar menarik tali. Rothschild hanyalah simbol, lambang dari kecemasan kolektif dunia modern bahwa kekuasaan sejati ada di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh keadilan. Dan itulah mengapa nama mereka abadi dalam bayang-bayang. Karena mereka mewakili satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Siapa sebenarnya yang mengatur dunia ini? Di ujung dari semua kisah ini, setelah melewati lorong waktu dari ghetto Yahudi di Frankfurt, ke ruang-ruang negosiasi diplomatik di Wina dan Paris, ke medan perang Waterloo, ke ruang rapat lembaga keuangan modern, kita bertanya, mengapa nama Rothschild masih begitu mengusik dunia? Mereka bukan lagi keluarga terkaya. Mereka bukan lagi kekuatan finansial tunggal yang bisa menjatuhkan negara. Tapi ketika nama Rothschild disebut, selalu ada rasa curiga, rasa takut, bahkan dendam yang tidak jelas asalnya. Kenapa? Kita hidup di dunia yang terobsesi pada uang,
tapi membenci mereka yang memilikinya. Rothschild sejak awal tidak sekedar kaya. Mereka adalah simbol dari kekayaan yang tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita lihat, tapi memengaruhi segalanya. Mereka tidak membangun pabrik, mereka tidak menjual barang, mereka mengatur aliran uang. Dan karena itu, mereka terlihat seperti bayangan di balik layar. Kita tidak takut pada orang kaya biasa. Kita takut pada mereka yang bisa membiayai dua sisi perang, mengatur jalur diplomasi antar negara dari balik meja, membentuk sistem keuangan dunia tapi tak pernah tampil di televisi. Itulah Rothschild. Dan dalam dunia yang makin transparan, mereka adalah simbol dari kekuasaan yang tetap tidak terjamah, simbol dari sistem yang tidak pernah kita pahami, tapi mengatur harga hidup kita. Ketika kita mendengar kata warisan Rothschild, banyak dari kita membayangkan emas, real estate, saham, atau istana di Eropa. Tapi sejatinya warisan mereka adalah sistem. Mereka mewariskan kepada dunia cara berpikir tentang uang sebagai kekuasaan, sistem perbankan internasional, model keluarga elit yang hidup berabad-abad, bukan hanya sekedar generasi ke generasi. Dan yang paling menakutkan, kesadaran bahwa dunia bisa dikendalikan oleh mereka yang tidak terlihat. Warisan Rothschild adalah dunia yang kita tinggali hari ini. Dunia yang bergerak dengan kecepatan uang, bukan dengan kehendak rakyat. Mereka tidak lagi perlu hadir di setiap lini kekuasaan, karena struktur yang mereka bantu ciptakan telah menjadi kerangka permanen dunia modern. Tapi pada akhirnya, ketakutan terhadap Rothschild adalah refleksi dari ketakutan kita sendiri. Bukan terhadap mereka secara pribadi, tapi terhadap realitas pahit bahwa dunia ini tidak adil. Dan mungkin tidak akan pernah. Kita takut karena kita sadar bahwa ada orang-orang yang lahir dengan akses ke dunia yang tidak akan pernah bisa kita masuki. Ada kekuatan yang tidak diatur oleh demokrasi, tapi oleh warisan dan jaringan. Ada sistem yang terus berlanjut, bahkan ketika kita mengganti presiden, menggulingkan rezim, atau meneriakan perubahan. Rothschild adalah wajah dari dunia yang tidak bisa kita ubah, karena mereka adalah dunia itu sendiri. Banyak dari kita mencemooh teori konspirasi tentang Rothschild. Dan benar, sebagian besar memang tidak berdasar, berlebihan bahkan berbahaya. Tapi kenapa teori-teori itu tetap hidup? Karena dunia ini memberi kita begitu banyak alasan untuk merasa bahwa ada sesuatu yang salah dan tidak bisa dijelaskan. Dalam kegelapan itu, nama seperti Rothschild muncul sebagai simbol, bukan karena mereka benar-benar menarik tali kekuasaan hari ini, tapi karena mereka mewakili ide bahwa mungkin saja ada seseorang di balik semua ini yang tahu apa yang terjadi, yang merencanakannya. Ketakutan itu bukannya tentang Rothschild, itu adalah ketakutan akan hidup yang tidak pernah bisa kita kendalikan. Di bagian pertama, kita mengenal Mayer Amschel Rothschild, seorang Yahudi dari Frankfurt yang hanya ingin bertahan hidup, membesarkan anak-anaknya, dan memberi mereka dunia yang lebih baik dari dirinya. Ia tidak tahu bahwa namanya akan menjadi legenda. Ia tidak tahu bahwa keturunannya akan menjadi bayang-bayang abadi di balik sejarah dunia. Tapi mungkin justru karena itu, cerita Rothschild begitu kuat. Karena di dalamnya ada gabungan dari ambisi manusia, kekuasaan yang dingin, warisan yang abadi, dan rasa takut kolektif dari dunia yang tidak bisa kita kuasai. Dan kita bertanya kembali, jadi apa yang kita takutkan dari Rothschild? Bukan jumlah kekayaan mereka, bukan istana mereka di Prancis atau ladang anggur mereka di Austria, tapi ide bahwa mungkin seseorang pernah benar-benar mengendalikan dunia. Dan kita bahkan tidak pernah tahu kapan itu dimulai dan apakah itu sudah berakhir. Itulah warisan Rothschild. Dan mungkin itulah warisan kita juga, sebagai manusia yang selalu mencari wajah di balik bayangan dan makna di balik kekuasaan. Terima kasih.